Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis filter yang lalu yang belum kita bahas. Kalau pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan dengan sangat detail tentang bagaimana penurunan dari low pass filter, kalian silahkan melihatnya kembali karena untuk yang high pass filter, band pass filter, and band stop filter itu tidak akan Ibu jelaskan secara detail karena dasarnya itu sudah pada low pass filter. Dia sebenarnya sama aja tapi berbeda pita frekuensi yang dilewatkan. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai high pass filter. Jadi sesuai dengan namanya, ini disebut juga kalau dalam bahasa Indonesia filter itu tapis ya. Jadi mungkin kalau kalian melihat ada beberapa referensi itu mengatakannya sebagai tapis, itu sama dengan filter, yaitu filter lolos tinggi atau tapis lolos tinggi. Artinya, dia hanya melewatkan frekuensi yang tinggi saja. Jadi, sinyal yang bisa lewat pada high pass filter ini itu adalah sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut-off. Jadi, patokan dari frekuensi tingginya itu adalah frekuensi di atas frekuensi cut-off atau yang kemarin kita simbolkan sebagai FC. Dan dia akan mengatenuasi atau melemahkan frekuensi yang berada di bawah frekuensi cut-off. Sama seperti pada low pass filter, high pass filter itu juga terdiri dari filter pasif dan filter aktif. Di mana filter pasif kita bisa mempergunakan rangkaian RC dan pada filter pasif juga bisa mempergunakan induktor. Sedangkan kalau untuk filter aktif ini bisa ada faktor penguatannya dengan mempergunakan op-amp. Kalau misalkan kalian lihat ilustrasinya seperti apa, misalkan di sini Ibu memiliki sinyal dengan berbagai macam frekuensi ada di dalamnya, lalu Ibu masukkan ke high pass filter, di mana di sini frekuensi cut-off-nya Ibu buat di sinyal dengan frekuensi yang berwarna hijau ini, sehingga sinyal yang dilewatkan oleh si high pass filter ini itu hanya sinyal yang berada di atas frekuensi cut-off, yaitu ultra high frequency. Sedangkan yang low frequency atau di bawah frekuensi cut-off, itu dia akan dilemahkan. Sehingga keluarannya nanti itu hanya yang ultra high frequency dan sebagian kecil dari frekuensi cut-off-nya. Kira-kira seperti itu yang disebut sebagai high pass filter. Kalau kalian ingin lebih jelasnya, misalkan di sini kita punya dua buah sinyal ya, yang masuk itu ada sinyal AC. Seperti kalian tahu ya, sinyal AC itu dia memiliki frekuensi, sedangkan kalau sinyal DC tidak, karena dia konstan. Kalau 5 volt terus-terusan 5 volt, sedangkan kalau sinyal AC itu 5 volt berarti positif negatif 5 volt, arahnya berubah-ubah. Nah, ketika dimasukkan ke dalam suatu high pass filter, ini kita katakan sebagai high pass filter. Nah, yang keluar itu hanya sinyal AC saja. Kenapa? Karena sinyal AC yang berfrekuensi tinggi. Sedangkan sinyal DC-nya itu tidak keluar. Dia akan dilemahkan oleh si kapasitor dengan adanya reaktansi yang besar dari si kapasitor tersebut, sehingga dia tidak bisa lewat. Jadi sama dengan pada low pass filter, frekuensi cut-off pada high pass filter itu juga adalah frekuensi yang Vout-nya sama dengan 70,7% dari Vin-nya. Ini maksudnya seperti apa? Misalkan kalau kemarin kalian ingat kita memiliki grafik respon frekuensi, di sini ada frekuensi, di sini ada gain, dan ingat ya, gain itu adalah Vout dibagi dengan Vin. Dimana kalau kita katakan gain maksimum itu dia 1 atau tidak ada dilemahkan sama sekali, dilewatkan saja semua sinyalnya, maka 70,7% dari Vin artinya gainnya itu adalah 1/2 dari gain yang ini, yang 1. Karena 1/2 ini kan sama dengan 0,7 ya, jadi 0,7 dari gain. Artinya, kalau di sini 1, berarti 0,7-nya itu berada di bagian ini, 0,7. Nah, ini kalau misalnya dihitung, dia ke dalam si desibel, dalam desibel, ini perumusannya ya, itu sama dengan 20 log dari 0,7 tadi itu akan sama dengan minus 3 desibel. Sehingga di sini itu adalah minus 3
desibel. Jadi frekuensi cutoff itu adalah frekuensi yang terletak pada titik ini. Inilah dia frekuensi cutoff-nya. Lalu bagaimana cara si high pass filter ini dia bekerja? Karena dia kan tadi hanya ingin melewatkan yang frekuensi tinggi saja. Dia akan melemahkan yang frekuensinya rendah. Misalkan di sini kita ada inputan tegangan, di mana di sini akan ada sinyal berarti yang masuk. Kalau kalian masih ingat, ketika ada sinyal yang masuk, baik arus maupun tegangan, itu kan dia, kalau bertemu kapasitor, itu dia akan dihambat oleh reaktansinya. Dan kalau bertemu resistor, dia otomatis akan mengalami hambatan juga. Nah, jadi di sini, ketika bertemu kapasitor, maka dia akan dihambat oleh reaktansi yang besarnya itu adalah 1/2πf kali C. Artinya di sini, ada hubungan antara frekuensi sinyal dengan si reaktansi. Kalau kalian masih ingat yang lalu, ini kan artinya berbanding terbalik ya. Ketika frekuensi yang masuk itu tinggi, maka justru reaktansi dari kapasitansi itu dia menjadi rendah akibat hubungan ini, akibat rumusan yang ada di sini. Artinya ketika ada sinyal dengan frekuensi tinggi yang masuk ke sini, maka reaktansi kapasitor itu justru menjadi lebih rendah. Karena reaktansinya rendah, maka dia bisa lewat. Nah, ketika dia lewat, maka itulah menjadi Vout kita. Sedangkan ketika di sini frekuensinya yang masuk itu yang rendah, kalau frekuensi yang masuk rendah itu berarti sesuai dengan rumusan ini, X-nya itu menjadi tinggi. Karena X-nya atau penghambatnya itu menjadi tinggi, berarti sinyal tersebut itu akan susah untuk lewat. Dia dihambat untuk lewat. Dan ketika dia masuk ke rangkaian ini, dia tuh akan jatuh ke ground. Sehingga dia mengalami pelemahan yang sangat banyak ataupun menjadi sama dengan nol atau dihilangkan. Seperti itu kira-kira cara kerja dari high pass filter. Sehingga Vout yang lewat itu hanya yang memiliki frekuensi tinggi. Frekuensi rendah itu tidak bisa lewat karena dia akan nanti mengalir ke ground dan terhambat oleh si kapasitor itu sendiri. Berdasarkan apa gambaran ini, yang lalu kan kita sudah bilang ya bahwa rangkaian seperti ini tuh bentuknya mirip dengan pembagi tegangan. Jadi sama, untuk yang high pass filter ini juga memiliki rumusan yang sama dengan pembagi tegangan, di mana di sini R hambatannya dan reaktansi yang ada di kapasitor tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan kita seperti ini. Vout-nya itu adalah R dibagi R kuadrat ditambah XC kuadrat dikali dengan Vin. Gennya itu untuk frekuensi cutoff itu adalah seperti yang Ibu bilang tadi ya, 1/2 dari A. Dan kalau misalkan ini kita turunkan kembali sama seperti menurunkan low pass filter, maka akan didapatkan bahwa frekuensi cutoff rumusannya adalah Fc sama dengan 1/2πr kali C. Kalau kita ingin merancang suatu high pass filter, artinya di sini kita harus menentukan berapa resistansinya dan berapa kapasitansinya, sehingga menghasilkan batas frekuensi yang kita inginkan. Kalau ini digambarkan, maka kira-kira seperti ini, yang Ibu bilang tadi, seandainya ini gain maksimum yang bisa dilewatkan, maka frekuensi cutoff itu letaknya adalah pada 1/2 dari gain tersebut. Artinya di sini, kalau kalian perhatikan, pada daerah ini, di mana frekuensinya lebih kecil dari frekuensi cutoff, itu dia sangat lemah, atau bahkan tidak bisa lewat. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin ada yang dilewatkan, meskipun dia masih lemah. Dan ketika sudah melewati frekuensi cutoff, kalian perhatikan di sini, ketika sudah melewati frekuensi cutoff, atau ketika sudah lebih besar dari frekuensi cutoff, maka dia mulai dilewatkan dan akhirnya mencapai gain yang maksimal, artinya dilewatkan semua tanpa ada pelemahan. Kalau bagian ini kan ada pelemahan ya. Nah, inilah
yang disebut sebagai passband. Sedangkan yang tidak dilewatkan ini tadi atau yang lebih kecil dari frekuensi cutoff itu kita sebut sebagai stop band. Di sini kalau kalian perhatikan sama seperti yang lalu, ini faktor kenaikannya itu. Kalau yang lalu faktor kenaikannya kan minus 20 ya. Nah ini karena naik dia positif 20 desibel per decade. Silakan kalian lihat video sebelumnya apa maksud dari decade ini tadi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini untuk yang first order. Jadi kalau cuma satu gabungan RC yang kita pergunakan ini disebut sebagai first order. Nah, sekarang kalau kita mau mempergunakan dua high pass filter, ini disebut sebagai second order RC high pass filter. Dan frekuensi cutoff-nya itu diberikan pada rumusan yang ini. Jadi kalian bisa menentukan berapa R1, berapa R2, dan berapa C1, dan berapa C2 untuk mendapatkan penyaringan sebanyak 2 kali.